Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kali ini kita mereaksi sebuah video lagi ya dari Ustadz yang kemarin ya. Dia dibilang di sini bahwa di dalam agama Hindu banyak sekali acara-acara untuk melakukan persiapan bayi sebelum lahir dan sesudah lahir ya. Memang video ini biasa aja, tetapi ada sesuatu menurut saya yang mesti dikritisi ya, direaksi. Mari kita lihat video sebelumnya. Sepasaran telonan tingkepan di dalam ajaran agama Hindu itu yang paling disakralkan diantaranya ini adalah waktu tingkepan. Tingkepan itu orang yang lagi hamil di usia yang ke-7 bulan. Wonten mriki 7 bulan ngaten? Astagfirullahaladzim. Biasanya Bapak Ibu sekalian di acara tingkepan ini di dalam ajaran agama Hindu biasanya dibacakan doa-doa, terutama dari kitab Yajurveda, dari kitab Manawa Dharma Sastra Weda Semerti. Tujuannya apa? Kalau dibacakan doa-doa dari kitab Weda, kelak kalau anak itu lahir diberikan keselamatan, anaknya lahir nanti tampan kayak Dewa Brahma. Kalau nanti dibacakan ayat-ayat dari kitab Weda supaya nanti lahir selamat, juga kalau diberi karuniai perempuan maka lahir cantik kayak Ibu Saraswati. Itu tujuannya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang beragama Hindu, niki Hindu lho nggih. Lene ibuke nembe maringi mimik ngoten nika, bekas air susunya juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga sehabis memandikan, biasanya air untuk memandikan itu juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga bagi orang yang beragama Hindu, karena ari-ari itu tempat bersemayamnya sedulur papat limo pancer, maka ari-ari itu bagi orang yang beragama Hindu pada saat malam hari diberi lampu. Wonten mriki nggih dipun paringi lampu. Lho kok padha malih to, Pak? Niki penanaman hari-hari lek wonten Bali, Bapak Ibu sekalian, dipun paringi lampu. Dan niki beberapa persyaratan dalam ritual itu. Ini kalau penanaman hari-hari memakai kendil kalau di Jawa. Nah ini, jadi kalau di kampung-kampung Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung-kampung itu diberi lampu lentera itu. Tapi di kota tidak ada lampu lentera malahan. Karena apa? Minyak tanah sudah sulit, tidak diberi lampu lentera, tapi diberi lampu listrik. Anak Anda lahir, terus di situ ada ari-ari, jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Tujuannya apa? Ustadku kekel-kekel gak iso ngomong malah kudu guyu tok. Apa tujuan panjenengan? Jenengan kan mengikut mbah-mbahe ya sudah, niku tujuan apa? Karena jenengan ikut mbah-mbahe. Wis mun kula tampi. Terus tujuan jenengan ki ambak kok jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Terang itu ruangan bayi, ruangan tamu atau ruangan ari-ari? Ayo. Sing seharusnya terang itu rumah kita, kamarnya bayi, atau tempatnya ari-ari? Masa semuanya? Salah sitak Pak Saman Pele. Nah, kalau Hindu bagaimana Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, Hindu meyakini bahwa ari-ari tadi sudah saya sampaikan ada sedulur papat limo pancer. Dari para dewa yang turun dari alam nirwana itu, ketika dia turun ke alam dunia, dia tidak langsung menemui bayinya, tapi dia langsung menemui ari-arinya. Karena ari-ari itu ada hubungan dengan si jabang bayi.
Karena para dewa itu turunnya itu malam hari, Bapak Ibu sekalian. Malam hari kan gelap toh, Pak. Timbangane napa niku goleki ari-ari angel, enten mriku niku dipun paringi lampu. Mergane dewane gak nggawa senter ngono lho Pak, ngerti ya sampean niku. Dengan jawab jujur. Kira-kira sing kula aturne jenengan niki pomo jenengan pikir kali ati kalian pikir jenengan masuk akal napa mboten? Masuk akal napa mboten? Tidak masuk akal. Ustadz, tetapi yang diceramahin tentang agama Hindu ya. Dia nggak tahu, saya nggak ngerti itu kenapa dia selalu ingin mengupas tentang agama Hindu dan mengapa dia selalu mengkait-kaitkan tradisi-tradisi yang sudah berlangsung dari sejak zaman dulu, yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat kita, khususnya di Jawa dan di Bali, ya hampir di seluruh Indonesia sih ya. Nah, ya dia ingin apa? Ingin merubah tradisi tersebut, bahwa tradisi tersebut adalah dia katakan sebagai dari ajaran dari Hindu. Ya tentu di sini dia mempunyai maksud-maksud bahwa kalau itu adalah dikerjakan oleh agama orang lain, ya pasti nanti kan di dalam agama dia nanti umatnya tidak ada yang akan melakukan tradisi-tradisi nenek moyang atau kearifan lokal yang sudah biasa dilakukan di Nusantara ini ya. Nah contohnya kayak kemarin kan mengenai tahlilan, tumpengan ya, makanan ya, antara lain klepon dan lain sebagainya ya, ketupat dan lain sebagainya. Nah di sini seperti video tadi bahwa dia katakan bahwa itu ada di dalam ajaran Yayurveda ya, di dalam Ayurveda dan Manawa Dharma Sastra ya. Ya setelah saya saya cari-cari di Manawa Dharma Sastra ya. Ini Manawa Dharma Sastra ya. Saya cari-cari ya nggak ada sih kaitannya dengan yang dia sebutkan itu ya, tentang mengenai kelahiran ya. Dan di Weda juga, ini adalah Weda ya. Saya cari-cari juga nggak ada gitu. Dia sebutkan juga di Upadesa apalagi ya. Upadesa kan sebetulnya apa? Itu adalah pelajaran ya orang yang baru belajar agama Hindu ya. Ya itu kan untuk pelajaran untuk di anak-anak SD ya. Jadi dia ini asal ya mungkin dia ceritanya banyak referensi ya agar lebih menguatkan statementnya dia, argumennya dia bahwa segala tradisi yang telah berlangsung di Nusantara ini dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah dia pikir itu adalah ajaran Weda, dan dia selalu mengambil sedikit demi sedikit doa-doa, mantra-mantra saya untuk memperkuat juga ya statement argumennya dia. Padahal kalau kita dicari yang dia sebutkan di Weda ya saya sudah mencari ya nggak ada gitu ya. Ya memang kalau untuk katakanlah orang mendoakan pada saat mau melahirkan, pada saat hamil, ya itu semua agama saya rasa juga ada ajarannya untuk mendoakan ya agar sang bayi itu menjadi anak yang baik, anak yang suputra, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan dia berbakti kepada Tuhan dan agamanya. Ya, tidak di agama Hindu saja. Saya yakin di semua agama itu mengajarkan ya bahwa ada doa-doa pada saat bayi mau lahir ya, ada saat-saat bayi sudah mulai besar dan lain sebagainya. Nah contohnya kayak yang dia sebutkan tuh mengenai singkepan ya. Singkepan itu sebetulnya kan ini adalah tradisi budaya yang sudah berlangsung lama di tanah air ini. Dia bingung kenapa harus diberi penerangan. Nah, padahal ya filosofinya di manusia pada saat Lea lahir, kita beserta dengan ada yang namanya itu catur sanak atau 4 saudara ya. Sedulur papat kelimo pancer ya. Jadi di Jawa ada istilah sedulur papat kelimo pancer. Apa itu yang disebut dengan sedulur papat?
kakang kawah yaitu sebutan daripada air ketuban, ya. Getih sebutan daripada darah, ya. Terus adi ari-ari yaitu adalah ari-ari kita, ya. Dan puser ya biasa, puser setiap orang mempunyai puser ya. Itu kan waktu masih jabang bayi di dalam tubuh ibunya, ya. Ari-ari itu puser itu adalah merupakan jembatan untuk mendapatkan energi, mendapatkan makanan dari darah ibunya ya. Nah itu. Nah, yang kelima adalah pancer. Ya, pancer ini adalah Atman. Ya, Atman ini adalah Purusa yang menghidupi sedulur papat tadi, ya, tubuh kita ini, prakerti kita. Nah, jadi pada saat sudah melahirkan, ya, kubur di depan rumah, ya, tentu di depan rumahnya yang melahirkan, ya. Jadi yang berhak untuk menguburkan ya mungkin cuman ya sampai berapa ya? Ya setengah meter atau setengah meter lebih ya untuk dikuburkan. Tujuannya apa? Ya biar tidak digondol binatang ya. Kan karena itu berupa daging ya. Jadi itu mesti dikubur dengan ada beberapa sesajinya ya. Sesajennya. Jadi itu dikubur tentu dengan kain putih ya, digulung dengan kendi ya, dan dengan juga doa-doa. Nah, itu dikubur, ditanam ya. Setelah itu dipasang ini lampu ya, lampu sentir ya, lampu lentera kecil, bahkan kalau sekarang bohlam barangkali ya. Nah, jadi tujuannya itu, filosofinya adalah agar sang bayi di kemudian kelak hari akan mendapatkan apa? Penerangan cahaya dalam kehidupannya, ya. Dia selalu menjadi anak yang sukses, anak yang baik, anak yang berbakti, ya. Itu tujuannya, ya. Secara logika, ya. Itu kenapa ditaruh sentir lampu? Jadi ini menurut logikanya ya informasinya bahwa di rumah itu sedang ada kelahiran, sedang ada bayi. Jadi yang lewat itu biar tidak berisik ya, biar tidak mengganggu ya. Jadi kan orang sudah pasti itu. Oh, itu ada anak bayi ya. Jadi nggak berisik ya, nggak teriak-teriak dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tujuannya ya. Di samping itu juga biar ya itu kembali lagi hewan binatang itu juga biar dia tidak mengganggu ya. Tuh ya. Jadi itu tujuannya. Jadi bukannya nggak ada filosofinya, nggak ada tujuannya, ya pasti ada. Kita ya sebagai generasi penerusnya harus kita menghormati ya tradisi budaya dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, yang pasti beliau mempunyai tujuan yang baik terhadap anak cucunya kelak di kemudian hari gitu ya. Jadi bukannya sesuatu budaya tradisi itu jelek, bukan semua ini adalah pengaruh Hindu ya. Ya pengaruh Hindu sih mungkin ada, tetapi ya itu tidak merupakan alasan untuk tidak melaksanakannya ya. Karena di Nusantara ini sudah lama, sebelum Anda lahir tuh tradisi ini sudah ada dan sudah sering dilakukan di mana-mana. Kenapa kita mesti melarang? Kenapa kita mesti menjelek-jelekkan? Ya, ini adalah tradisi yang sangat adiluhur, adalah tradisi yang sangat bagus. Ya, di negara lain tuh nggak ada, ya, nggak ada, cuma di Nusantara ini aja. Ya, kita harus bangga dengan budaya tradisi nenek moyang kita. Ya, jangan kita apa-apa sedikit salah, jelek, ya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah tradisi yang sangat adiluhur ya. Buktinya banyak orang Indonesia akhirnya apa? Berbudi luhur, berkarakter baik, ramah tamah, terkenal di seluruh dunia ya. Orang Indonesianya terkenal ramah-ramah ya.
Jadi ya mungkin adalah salah satu doa-doa daripada orang tua kita, leluhur kita ya. Jadi kita juga harus apa pintar-pintar untuk menerima apa ceramah, omongan, ya statement apakah itu benar atau tidak ya. Ya kita yang harus memfilter ya. Apakah itu berguna atau tidak ya. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.